Sebelumnya, Caesar yang berhasil memasuki kamar Kolonel Jamal, dia kebingungan karena melihat kamarnya sudah berantakan dan banyak sekali darah berceceran di sana. Ternyata, Kolonel Jamal sudah lemah tak berdaya karena terinfeksi virus simian dari boneka novel yang dia ambil di kandang Caesar. Caesar mengambil sebuah pistol dan mengarahkannya ke kepala kolonel itu. Tapi karena melihat kolonel itu sudah lemah tak berdaya dan seperti orang yang terkena azab ilahi, Caesar pun menjadi tidak tega dan meletakkan pistolnya lagi. Namun Kolonel Jamal yang merasa hidupnya tak berguna lagi dan hanya menjadi beban keluarga saja, dia malah mengambil pistolnya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Saat peperangan antara tentara terjadi, para tentara yang melihat semua monyet itu akan kabur. Mereka pun langsung menembaki monyet-monyet yang tidak bersalah itu secara brutal. Caesar yang melihat banyak kaum monyetnya yang ditembaki para tentara, dia mengambil granat milik Kolonel Jamal dan akan meledakkan tangki bahan bakar agar benteng itu hancur. Dan pada saat Caesar akan meledakkan tangki bahan bakar itu, tiba-tiba dia ditembak panah oleh seorang tentara hingga membuatnya jatuh tersungkur. Melihat para monyet-monyet ditembaki dan Caesar yang akan dibunuh, Panjul si gorila pengkhianat ini sangat merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Terlihat, Caesar berusaha kuat menahan sakit yang disebabkan oleh tembakan panah tadi. Dia sudah tak berdaya dan hanya pasrah pada Yang Maha Kuasa karena tentara itu akan membunuhnya. Dan saat Caesar akan dibunuh oleh tentara itu, tiba-tiba ada yang menembakkan sebuah bom ke tentara itu. Dan ternyata itu adalah aksi Panjul yang berkhianat kepada kaum monyet. Panjul pun akhirnya tobat dan menolong Caesar. Tapi karena itulah, Panjul pun dibunuh oleh tentara yang berada di dekatnya. Melihat hal itu, dengan sisa tenaga yang ada, Caesar pun langsung mengambil granatnya kembali. Dia lalu melemparkannya ke tangki bahan bakar mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat dan menghancurkan benteng tentara itu. Beruntung Caesar berhasil menyelamatkan diri dari ledakan dengan memasuki sebuah lubang terowongan. Terlihat, semua pasukan tentara dari utara telah datang dan hanya pelanga-pelongo saja. Dan karena ledakan yang sangat dahsyat itu, salju yang ada di gunung itu pun menjadi longsor. Karena tak mau mati sia-sia, dengan cepat para tentara dan monyet-monyet berlari untuk menyelamatkan diri. Terlihat Caesar berlindung dengan menaiki pohon di sana. Dan saat longsor salju itu selesai, Caesar melihat seluruh tentara utara itu sudah rata tertimbun salju. Dan untung saja semua monyet selamat dengan berlindung di atas pohon itu. Termasuk juga Noval si anak kecil. Lalu semua monyet melanjutkan perjalanan jauh ke tempat yang aman. Terlihat, mereka semua sangat bahagia dengan tempat baru mereka. Akan tetapi Caesar sudah sangat lemas karena terkena tembakan panah tadi. Caesar berkata kepada Saiful jika para monyet akan kuat meskipun tanpa dirinya. Lalu Saiful pun mengatakan, jika semua keturunan monyet nantinya akan tahu siapa Caesar dan seberapa besar jasa Caesar selama ini. Setelah itu, Caesar pun tersenyum dan perlahan-lahan memejamkan matanya. Secara perlahan tubuh Caesar pun terjatuh dan akhirnya Caesar pergi dengan tenang. Dan inilah akhir dari film ketiga Caesar, dan insya Allah akan kita lanjutkan ke episode keempat kalau rame ya. Terima kasih untuk semua yang sudah setia menonton, dan semoga kalian sehat selalu agar bisa nontonin spesial film terus.